Ada satu ketakutan yang diam-diam menguasai banyak hati. Takut miskin, takut kekurangan, takut masa depan tidak berjalan sesuai harapan. Ketakutan ini sering membuat seseorang terus mengejar dunia tanpa henti, bekerja hingga lelah, namun tetap hidup dalam kegelisahan. Semakin banyak yang dimiliki, terkadang semakin besar pula rasa cemas kehilangan. Seolah-olah ketenangan dapat dibeli dengan harta, padahal kenyataannya tidak demikian. Syekh Abdul Qadar mengungkap sebuah kebenaran yang begitu menenangkan. Rezeki bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan rasa takut, melainkan disambut dengan keyakinan, usaha, dan tawakal. Apa yang telah Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah melewatimu, dan apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi bagianmu. Saat manusia sibuk mencemaskan apa yang belum ada, ia sering lupa mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Disitulah hati mulai kehilangan damainya. Wejangan ini bukan sekadar nasihat, melainkan cahaya yang mampu menuntun jiwa keluar dari gelapnya kekhawatiran. Jika direnungkan dengan sungguh-sungguh, pesan ini dapat mengubah rasa takut menjadi ketenangan, kegelisahan menjadi keyakinan, dan pandangan tentang kekayaan menjadi jauh lebih dalam daripada sekadar harta. Rezeki adalah salah satu rahasia terbesar dalam kehidupan, sebuah misteri ilahi yang tak pernah sepenuhnya mampu dijangkau oleh akal manusia. Ia datang dengan cara yang seringkali tak terduga, pada waktu yang kadang di luar perkiraan, melalui jalan-jalan yang bahkan tak pernah terlintas dalam pikiran. Karena itulah, banyak hati diliputi kegelisahan. Manusia kerap bertanya-tanya, dari mana rezeki akan datang esok hari? Bagaimana masa depan akan berjalan? Dan apakah hidup akan selalu cukup? Ketakutan akan kemiskinan pun perlahan tumbuh, menyelinap ke dalam hati, mengusik ketenangan, bahkan kadang menggoyahkan keyakinan. Seolah-olah kehidupan sepenuhnya berada di tangan usaha manusia semata. Padahal, jauh sebelum seseorang mengenal dunia, jauh sebelum ia mampu melangkah, berbicara, atau bahkan berdoa, Allah telah menetapkan kadar rezekinya dengan ukuran yang paling sempurna. Tidak ada satu butir pun yang tertukar, tidak ada satu bagian pun yang terlambat, dan tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengambil apa yang telah Allah tetapkan menjadi milik seorang hamba. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa memahami hakikat rezeki adalah memahami kasih sayang Allah yang begitu luas. Apa yang telah menjadi bagianmu akan tetap datang kepadamu, meskipun jalan menuju ke sana tampak berliku. Ia akan menemukanmu, melintasi waktu, menembus jarak, bahkan melewati berbagai rintangan yang menurut manusia mustahil untuk dilewati. Dan apa yang bukan menjadi bagianmu, sekuat apapun engkau mengejarnya, ia tidak akan pernah benar-benar menjadi milikmu. Inilah rahasia besar yang menenangkan jiwa, bahwa hidup tidak berjalan secara acak, melainkan berada dalam pengaturan Allah yang maha teliti. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari ilmunya, tidak ada satupun kebutuhan hamba yang terabaikan oleh perhatiannya. Namun keyakinan bahwa rezeki telah dijamin bukanlah alasan untuk berdiam diri atau menyerah pada keadaan. Allah memerintahkan manusia untuk berikhtiar, untuk bergerak, berusaha, dan menjemput karunia-Nya dengan penuh kesungguhan. Lihatlah burung-burung di pagi hari. Mereka keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, tanpa mengetahui di mana makanan mereka berada. Namun mereka terbang dengan keyakinan, menjelajahi langit, mencari dengan usaha, lalu kembali saat senja dengan perut kenyang. Burung itu tidak berpangku tangan, tetapi juga tidak hidup dalam kecemasan. Ia bergerak dengan naluri yang Allah tanamkan, seolah mengajarkan kepada manusia bahwa usaha dan tawakal harus berjalan beriringan. Berikhtiar adalah bentuk ketaatan, sedangkan tawakal adalah bukti keimanan. Seringkali manusia terjebak dalam anggapan bahwa rezeki hanyalah hasil dari kecerdasan, kekuatan, atau kerja keras semata. Padahal, betapa banyak orang yang bekerja tanpa lelah, tetapi hasilnya tetap terbatas. Dan betapa banyak pula yang memperoleh kelapangan dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka. Disitulah Allah menunjukkan bahwa rezeki bukan sekedar buah dari usaha, melainkan juga anugerah dari kehendak-Nya. Usaha adalah kewajiban manusia, tetapi hasil adalah hak prerogatif Allah. Ketika seseorang memahami hal ini, ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak bergantung pada usahanya.
ia akan tetap tenang sebab ia tahu bahwa yang menentukan akhir hasil bukanlah dirinya sendiri, melainkan Allah semata. Ketakutan akan kemiskinan sering lahir dari hati yang terlalu bergantung pada dunia. Semakin seseorang merasa bahwa hidupnya ditopang sepenuhnya oleh harta, semakin besar pula rasa cemas saat harta itu berkurang. Ia takut kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup. Padahal, rasa cukup bukan soal seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa besar keyakinan kepada Allah. Ada orang yang hartanya melimpah, namun hatinya selalu merasa kurang. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, tetapi jiwanya dipenuhi ketenangan. Mengapa? Karena kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang berada di tangan, melainkan pada apa yang bersemayam di dalam hati. Saat seseorang benar-benar memahami bahwa rezeki adalah jaminan dari Allah, hidupnya akan berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan rasa panik, seolah seluruh beban dunia ada di pundaknya. Ia akan berusaha dengan maksimal, namun tetap tenang dalam menunggu hasil. Ia akan bekerja dengan tekun, tetapi tidak diperbudak oleh kecemasan. Ia tahu bahwa setiap tetes keringat yang dikeluarkan tidak pernah sia-sia, karena Allah melihat setiap usaha dan mencatat setiap niat. Jika hasil belum datang hari ini, ia yakin bahwa Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Jika jalan terasa sempit, ia percaya bahwa di balik kesempitan itu ada hikmah yang sedang dibentuk. Inilah keindahan tawakal. Bukan menyerah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil setelah usaha dilakukan dengan sepenuh hati. Tawakal melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Ia membuat hati tetap damai meski keadaan belum sesuai harapan. Sebab orang yang bertawakal memahami bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, bahkan ketika ia belum mampu melihatnya. Dan pada akhirnya, orang yang benar-benar memahami rahasia rezeki tidak akan lagi takut miskin. Ia hanya takut kehilangan keyakinan, karena ia tahu selama Allah menjadi sandaran, tidak ada alasan untuk gelisah. Selama Allah menjadi tempat bergantung, tidak ada kesempitan yang benar-benar menyesakkan. Dan selama hati tetap terhubung dengan Sang Pemberi, rezeki akan selalu datang, bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam rupa ketenangan, berkeberkahan, kesehatan, dan rasa cukup yang menjadikan hidup terasa begitu indah. Kemiskinan seringkali menjadi salah satu ketakutan terbesar dalam hidup manusia. Bayangan tentang kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sering membuat hati gelisah, bahkan sebelum semua itu benar-benar terjadi. Banyak orang memandang kemiskinan sebagai simbol kegagalan, tanda bahwa hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jauh lagi, ada yang diam-diam mengira bahwa kekurangan harta adalah bukti bahwa Allah sedang menjauh atau tidak lagi mencurahkan kasih sayangnya. Padahal pandangan seperti ini lahir dari cara melihat yang hanya berfokus pada dunia, sementara hikmah Allah jauh lebih luas daripada apa yang dapat dijangkau oleh mata manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali besar yang kata-katanya menyejukkan hati lintas zaman, mengajarkan bahwa kemiskinan bukanlah aib, bukan pula tanda kebencian Allah. Bahkan dalam banyak keadaan, ia justru menjadi jalan yang dipilih Allah untuk mendidik, memurnikan, dan mendekatkan seorang hamba kepadanya. Sebab ketika seseorang kehilangan banyak sandaran duniawi, ia mulai menyadari bahwa satu-satunya tempat bergantung yang benar-benar kokoh hanyalah Allah. Saat dompet menipis, ketika pintu-pintu dunia seakan tertutup, justru di saat itulah pintu langit seringkali terbuka lebih lebar. Doa menjadi lebih khusyuk, sujud menjadi lebih dalam, dan hati menjadi lebih jujur dalam memohon. Allah tidak pernah menilai kemuliaan seseorang dari seberapa banyak harta yang ia miliki. Jika kekayaan adalah ukuran cinta Allah, tentu para nabi, para wali, dan orang-orang saleh akan menjadi manusia paling kaya di dunia. Namun kenyataannya, banyak dari mereka menjalani kehidupan yang sederhana, bahkan penuh keterbatasan. Nabi Muhammad saja pernah mengikat batu di perutnya karena lapar, bukan karena Allah tidak mampu memberinya kekayaan, tetapi karena Allah sedang menunjukkan kepada umat manusia bahwa nilai seorang hamba tidak terletak pada apa yang ada di tangannya, melainkan pada apa yang bersemayam di dalam hatinya. Hati yang dipenuhi iman, kesabaran, syukur, dan ketulusan jauh lebih berharga di sisi Allah daripada tumpukan emas yang tidak membawa seseorang lebih dekat kepadanya. Ada rahasia agung di balik setiap masa sulit.
Saat hidup serba cukup, manusia mudah terlena. Ia merasa kuat, merasa mampu, dan terkadang lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Namun ketika kesempitan datang, tabir kesombongan itu mulai tersingkap. Seseorang menjadi sadar betapa rapuhnya dirinya, betapa terbatas kemampuannya, dan betapa ia membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap helaan nafas. Dalam keadaan seperti itu, hati yang sebelumnya sibuk dengan dunia mulai kembali mencari Tuhannya. Air mata yang jatuh di sepertiga malam, doa yang lirih namun tulus, serta rasa bergantung yang mendalam, semua itu adalah anugerah spiritual yang sering lahir dari keadaan sulit. Kemiskinan juga cermin yang sangat jujur. Ia memperlihatkan kualitas iman seseorang. Ketika segala sesuatu berjalan baik, mudah bagi siapapun untuk bersyukur. Namun ketika hidup terasa sempit, ketika keinginan tertunda, dan ketika kebutuhan terasa berat, disitulah terlihat apakah seseorang benar-benar percaya kepada Allah. Apakah ia tetap husnuzon kepadanya? Apakah ia tetap menjaga lisannya dari keluhan yang berlebihan? Apakah ia tetap meyakini bahwa rahmat Allah tidak pernah terputus? Ujian kekurangan bukanlah tentang menghukum, melainkan tentang mengungkap isi hati yang sesungguhnya. Bukan berarti Islam mengajarkan untuk mencintai kemiskinan atau menolak usaha. Tidak, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk bekerja keras, mencari nafkah yang halal, dan berusaha hidup layak. Namun ketika masa sulit datang, seorang mukmin diajarkan untuk tidak kehilangan harga diri dan tidak kehilangan kepercayaan kepada Robnya. Sebab nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh isi rekeningnya. Ada orang yang hartanya melimpah, tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan, ketamakan, dan kegelisahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun hatinya lapang, tidurnya nyenyak, dan jiwanya tenang. Siapakah sebenarnya yang kaya? Kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta, melainkan sedikitnya ketergantungan kepada dunia. Orang yang hatinya selalu merasa cukup akan hidup dalam kelapangan, meski hartanya tidak melimpah. Sebaliknya, orang yang selalu merasa kurang akan terus hidup dalam kemiskinan batin, meski ia dikelilingi kemewahan. Inilah yang dimaksud oleh para ulama. Kemiskinan yang paling berbahaya bukanlah kemiskinan harta, melainkan kemiskinan hati. Hati yang selalu merasa kosong karena jauh dari Allah. Maka jika hari ini hidupmu sedang berada dalam fase keterbatasan, jangan buru-buru menganggap dirimu ditinggalkan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari cinta dunia yang berlebihan. Bisa jadi Dia sedang melatihmu untuk lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih mengenalnya. Dan bisa jadi melalui kesempitan ini, Allah sedang menyiapkan kelapangan yang bukan hanya bersifat materi, tetapi juga kelapangan jiwa yang jauh lebih berharga. Ingatlah, dunia hanyalah tempat singgah sementara. Harta datang dan pergi, keadaan naik dan turun. Tetapi hubungan dengan Allah adalah kekayaan yang tidak akan pernah pudar. Seseorang mungkin miskin di mata manusia, tetapi jika hatinya kaya dengan iman, maka ia adalah orang yang paling beruntung. Sebaliknya, seseorang mungkin dipandang kaya oleh dunia, tetapi jika hatinya kosong dari zikir dan keyakinan, maka sesungguhnya ia sedang hidup dalam kemiskinan yang paling sunyi. Jadi, jangan takut pada kemiskinan dan jangan pula merasa hina karenanya. Selama hatimu tetap terhubung kepada Allah, selama iman tetap menyala di dalam dada, engkau tidak pernah benar-benar miskin. Sebab orang yang memiliki Allah dalam hidupnya, sesungguhnya telah memiliki segala yang paling berharga. Dan ketika Allah menjadi sandaran utama, maka setiap kekurangan akan terasa cukup, setiap ujian akan terasa ringan, dan setiap kesempitan akan menjadi jalan menuju kedekatan yang lebih dalam dengannya. Di tengah hiruk-pikuk dunia, manusia sering terjebak dalam satu ilusi yang tak pernah benar-benar berakhir. Keyakinan bahwa kebahagiaan akan datang ketika ia memiliki lebih banyak. Lebih banyak harta, lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kemewahan. Hati terus berlari, mengejar sesuatu yang tampak menjanjikan kepuasan. Namun anehnya, semakin dikejar, semakin jauh rasanya. Ada kekosongan yang tak mampu diisi oleh angka di rekening, oleh rumah yang megah, atau oleh pujian manusia. Sebab sejatinya, kekayaan yang sesungguhnya tidak terletak pada apa yang kita genggam, melainkan pada bagaimana hati memandang apa yang Allah berikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan,
bahwa kaya bukanlah tentang banyaknya harta, melainkan tentang hati yang merasa cukup. Inilah yang disebut qanaah, sebuah keadaan batin di mana seseorang menerima dengan lapang apa yang Allah tetapkan, tanpa dikuasai oleh kerakusan atau rasa kurang yang tak berujung. Qanaah bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula pasrah tanpa ikhtiar. Ia adalah kemampuan untuk tetap bersyukur dalam kelapangan maupun keterbatasan, tetap tenang di tengah dunia yang terus menuntut lebih. Lihatlah betapa banyak orang yang hidup dalam kemewahan, namun hatinya selalu gelisah. Mereka memiliki segalanya, tetapi tetap merasa ada yang kurang. Setiap pencapaian hanya melahirkan keinginan baru. Setiap keberhasilan justru memunculkan kecemasan akan kehilangan. Harta yang melimpah tidak selalu membawa kedamaian. Bahkan tanpa qanaah, kekayaan justru dapat menjadi beban yang menyesakan. Sebab orang yang tidak pernah merasa cukup akan selalu hidup dalam kemiskinan batin, meski seluruh dunia ada dalam genggamannya. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidup sederhana, namun wajah mereka memancarkan ketenangan. Mereka tidak memiliki segunung harta, tetapi memiliki hati yang lapang. Mereka menikmati apa yang ada, mensyukuri hal-hal kecil, dan merasakan kebahagiaan dalam nikmat yang sering diabaikan orang lain. Secangkir teh hangat, tawa keluarga, kesehatan yang baik, tidur yang nyenyak, serta kesempatan untuk beribadah. Bagi hati yang qanaah, semua itu adalah kekayaan yang tak ternilai. Qanaah adalah harta yang tidak bisa dicuri, tidak bisa habis, dan tidak bergantung pada keadaan dunia. Ia adalah sumber kedamaian yang lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik, sesuai kebutuhan, waktu, dan hikmahnya. Ketika hati yakin bahwa apa yang dimiliki saat ini adalah bagian terbaik yang Allah pilihkan, maka rasa iri perlahan memudar, kegelisahan berkurang, dan jiwa menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, karena kita sadar bahwa setiap orang memiliki jalan rezeki yang berbeda. Dalam pandangan spiritual, qanaah adalah tanda kedewasaan iman. Ia menunjukkan bahwa seseorang telah memahami hakikat dunia, bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Harta hanyalah alat, bukan sumber kebahagiaan utama. Ketika hati terlalu bergantung pada dunia, ia akan mudah goyah. Namun ketika hati bersandar kepada Allah, ia akan menemukan kestabilan yang tidak bisa diguncang oleh perubahan keadaan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa orang yang qanaah adalah orang yang benar-benar kaya. Mengapa? Karena ia telah terbebas dari perbudakan keinginan yang tak bersudahan. Ia tidak lagi dikendalikan oleh nafsu untuk selalu memiliki lebih. Ia menikmati apa yang ada, tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Ia bekerja, berikhtiar, dan bercita-cita, tetapi hatinya tidak terikat pada hasil. Jika diberi, ia bersyukur. Jika ditunda, ia bersabar. Jika diambil, ia ridho. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Hati yang tenang, jiwa yang lapang, dan keyakinan yang kokoh kepada Allah. Sebab pada akhirnya, bukan banyaknya harta yang menentukan bahagia atau tidaknya seseorang, melainkan kemampuan hatinya untuk merasa cukup. Orang yang memiliki qanaah akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur, bahkan di tengah keterbatasan. Sementara orang yang kehilangan qanaah akan selalu menemukan alasan untuk mengeluh, bahkan di tengah kelimpahan. Maka jika engkau ingin menjadi kaya, mulailah dari hatimu. Latihlah ia untuk melihat nikmat yang sudah ada, bukan hanya mengejar yang belum dimiliki. Syukuri apa yang telah Allah titipkan hari ini, sebab ketika hati belajar merasa cukup, dunia tidak lagi tampak sempit. Dan saat qanaah bersemayam dalam jiwa, engkau akan merasakan sebuah kekayaan yang tak dapat dibeli oleh seluruh harta di muka bumi. Kekayaan berupa kedamaian, rasa cukup,
dan ketenangan yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba yang memahami arti syukur. Dunia adalah tempat yang penuh pesona. Ia menghias dirinya dengan gemerlap yang memikat mata, menawarkan kenikmatan yang menggoda hati, dan menjanjikan kebahagiaan kepada siapa saja yang mau mengejarnya. Banyak manusia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlari di belakangnya, seolah-olah dunia adalah tujuan akhir dari segala perjalanan. Mereka bekerja tanpa henti, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan ketenangan batin, demi meraih sesuatu yang sebenarnya bersifat sementara. Namun anehnya, semakin erat dunia digenggam, semakin besar pula rasa takut kehilangannya. Semakin tinggi seseorang menumpuk harta, semakin banyak pula kecemasan yang menghantui hatinya. Karena dunia, pada hakikatnya, tidak pernah mampu memberikan rasa aman yang sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan hanya alat. Ia ibarat kendaraan yang mengantarkan kita menuju tempat tujuan, bukan tempat tinggal yang abadi. Betapa kelirunya jika seseorang terlalu sibuk menghias kendaraannya, namun lupa kemana arah perjalanannya. Begitulah manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ia mungkin tampak berhasil di mata manusia, tetapi batinnya seringkali kosong, gelisah, dan tak pernah benar-benar puas. Sebab hati diciptakan bukan untuk dipenuhi oleh dunia, melainkan untuk dipenuhi oleh cahaya pengenalan kepada Allah. Ketika dunia dijadikan tujuan utama, hati akan mudah terombang-ambing. Ia bahagia ketika mendapatkan, tetapi hancur ketika kehilangan. Ia merasa tinggi ketika dipuji, namun jatuh ketika diremehkan. Kebahagiaannya bergantung pada sesuatu yang fana, yang setiap saat bisa berubah dan lenyap. Inilah sebabnya, banyak orang yang secara materi tampak berkecukupan, namun hidupnya dipenuhi kegelisahan. Mereka takut kehilangan apa yang dimiliki, cemas terhadap masa depan, dan terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Dunia yang seharusnya menjadi pelayan justru berubah menjadi tuan yang memperbudak hati. Padahal dunia hanyalah sarana. Harta, jabatan, dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya hanyalah alat untuk beribadah, berbuat kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dunia ditempatkan pada posisinya yang benar, ia akan menjadi berkah. Harta dapat menjadi jalan untuk bersedekah. Ilmu dapat menjadi penerang bagi sesama. Kedudukan dapat digunakan untuk menegakkan keadilan. Semua yang ada di dunia bisa menjadi ladang amal, selama hati tidak menjadikannya sebagai tujuan akhir. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akan memandang dunia dengan cara yang berbeda. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap meraih keberhasilan, tetapi semua itu tidak menguasai hatinya. Ia menggenggam dunia di tangannya, bukan meletakkannya di dalam hati. Jika dunia datang, ia bersyukur. Jika dunia pergi, ia tetap tenang. Karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang dimiliki, melainkan pada hubungan yang dimilikinya dengan Allah. Ada ketenangan luar biasa ketika seseorang berhenti menjadikan dunia sebagai pusat hidupnya. Ia tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia. Ia tidak lagi gelisah melihat keberhasilan orang lain. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki jalan, rizki, dan takdir yang berbeda. Fokusnya bukan lagi pada seberapa banyak yang bisa dikumpulkan, tetapi pada seberapa besar manfaat yang bisa diberikan. Hidupnya menjadi lebih ringan karena ia tidak lagi memikul beban ambisi yang berlebihan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa hati yang terlalu mencintai dunia akan sulit merasakan manisnya iman. Sebab cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah tidak bisa sepenuhnya memenuhi satu ruang yang sama. Ketika hati dipenuhi obsesi terhadap dunia, cahaya spiritual akan meredup. Namun ketika hati menjadikan Allah sebagai tujuan utama, dunia justru akan datang dalam porsi yang cukup dan tidak lagi menyesakkan. Maka, janganlah menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Kejarlah ia seperlunya, gunakanlah ia sebijaknya, tetapi jangan biarkan ia menguasai jiwamu. Jadikanlah dunia sebagai jembatan menuju akhirat, bukan sebagai tempat untuk menetap selamanya. Sebab semua yang ada di dunia akan berlalu. Harta akan ditinggalkan, jabatan akan dilepaskan, dan pujian akan dilupakan. Yang akan tetap bersama kita hanyalah amal,
keikhlasan, dan kedekatan kita kepada Allah. Ketika akhirat menjadi tujuan, dunia akan menempati tempatnya yang semestinya. Ia tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan sarana untuk menebar kebaikan. Dan ketika hati hanya bergantung kepada Allah, seseorang akan merasakan kebebasan yang sejati. Bebas dari perbudakan dunia, bebas dari rasa takut kehilangan, dan bebas dari kegelisahan yang selama ini mengikat jiwanya. Itulah kekayaan spiritual yang sesungguhnya. Ketika dunia ada di tangan, tetapi Allah tetap menjadi satu-satunya yang bersemayam di dalam hati. Seringkali manusia memandang rejeki dengan cara yang sangat sempit. Ketika mendengar kata rejeki, yang langsung terlintas di benak adalah uang, harta, rumah, kendaraan, atau segala sesuatu yang dapat dilihat dan dihitung. Seolah-olah nilai kehidupan hanya diukur dari seberapa banyak materi yang berhasil dikumpulkan. Akibatnya, banyak orang merasa miskin meskipun sebenarnya mereka sedang dikelilingi oleh nikmat yang luar biasa. Mereka sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, hingga lupa mensyukuri begitu banyak karunia yang telah Allah titipkan setiap hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa rezeki jauh lebih luas daripada sekedar materi. Uang hanyalah salah satu bentuk rezeki, bukan satu-satunya. Ada rezeki yang masuk ke dalam genggaman, tetapi ada pula rezeki yang mengalir ke dalam jiwa. Bahkan, seringkali rezeki yang tidak terlihat justru jauh lebih berharga daripada yang bisa dihitung dengan angka. Sebab, harta bisa habis, uang bisa hilang, tetapi ada nikmat-nikmat lain yang nilainya tak terukur dan menjadi penopang utama kebahagiaan hidup. Kesehatan adalah salah satu rezeki terbesar yang seringkali baru disadari nilainya ketika ia mulai berkurang. Betapa banyak orang yang memiliki harta berlimpah, namun rela menukar semuanya demi tubuh yang sehat. Kemampuan untuk bernafas dengan lega, berjalan dengan kaki sendiri, melihat keindahan dunia dengan mata yang jernih, dan bangun pagi tanpa rasa sakit, semua itu adalah bentuk rezeki yang luar biasa. Namun karena ia hadir setiap hari, manusia kerap menganggapnya biasa. Padahal jika kesehatan dicabut walau sesaat, barulah kita menyadari bahwa ia adalah kekayaan yang tak ternilai. Begitu pula dengan keluarga yang harmonis. Kehadiran orang-orang yang mencintai kita dengan tulus adalah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Pelukan seorang ibu, doa seorang ayah, tawa anak-anak, dukungan pasangan, atau kehadiran sahabat yang setia, semua itu adalah anugerah yang menjadi penyejuk jiwa. Ada orang yang memiliki segalanya secara materi, tetapi hidup dalam kesepian yang mendalam. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, namun merasa kaya karena dikelilingi oleh cinta dan kebersamaan. Rezeki juga hadir dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Setiap pemahaman yang membuka pikiran, setiap hikmah yang menuntun langkah, setiap pengetahuan yang mendekatkan kita kepada kebenaran, semua itu adalah karunia besar dari Allah. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan yang benar dari yang salah, yang bermanfaat dari yang merugikan. Dan ilmu yang diamalkan akan menjadi rezeki yang terus mengalir manfaatnya, bahkan setelah seseorang tiada. Ada pula rezeki berupa waktu yang berkah. Tidak semua orang yang memiliki waktu luang mampu memanfaatkannya dengan baik. Waktu yang dipenuhi keberkahan memungkinkan seseorang menyelesaikan banyak hal, merasakan ketenangan, dan menjalani hari dengan penuh makna. Sebaliknya, ada orang yang memiliki banyak waktu, tetapi merasa hidupnya kosong dan tidak produktif. Keberkahan waktu adalah salah satu nikmat yang sangat berharga, karena dari sanalah lahir amal, karya, dan pertumbuhan diri. Namun di atas semua itu, salah satu rezeki terbesar adalah ketenangan hati. Hati yang damai adalah anugerah yang tidak dapat dibeli oleh kekayaan sebesar apapun. Betapa banyak orang kaya yang hidup dalam kecemasan, dihantui ketakutan, dan sulit merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun tidur dengan nyenyak, tersenyum dengan tulus, dan menjalani hari dengan rasa syukur. Ketenangan adalah bukti bahwa Allah sedang melimpahkan rahmat-Nya ke dalam jiwa seorang hamba. Rezeki juga bisa berupa perlindungan dari hal-hal buruk yang bahkan kita tidak sadari. Berapa banyak musibah yang Allah jauhkan dari hidup kita tanpa kita ketahui. Berapa banyak bahaya yang tidak jadi menimpa karena penjagaannya.
Terkadang, tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan pun merupakan bentuk rezeki, karena Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak baik. Apa yang tampak sebagai penolakan bisa jadi sebenarnya adalah kasih sayang yang tersembunyi. Maka jangan pernah membatasi makna rezeki hanya pada apa yang terlihat oleh mata. Rezeki adalah segala sesuatu yang Allah berikan untuk menopang kehidupan, menenangkan hati, dan mendekatkan kita kepadanya. Semakin luas pandang kita terhadap rezeki, semakin mudah pula kita bersyukur. Dan semakin banyak kita bersyukur, semakin lapang hati kita dalam menjalani hidup. Sebab, sejatinya, orang yang kaya bukanlah mereka yang memiliki paling banyak, tetapi mereka yang mampu melihat betapa banyaknya nikmat yang telah dimiliki. Ketika kita menyadari bahwa setiap nafas, setiap senyum, setiap hubungan yang baik, setiap ilmu, dan setiap ketenangan adalah rezeki, maka hidup akan terasa jauh lebih indah. Dunia tidak lagi dipenuhi kekurangan, melainkan limpahan karunia yang tak pernah berhenti mengalir dari Allah yang Maha Pemurah. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa dalam kita mengenal Sang Pemberi. Rezeki datang dan pergi, keadaan berubah silih berganti, namun kasih sayang Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Kadang Dia memberi dalam bentuk kelapangan, kadang Dia mendidik melalui kesempitan, kadang Dia menghadirkan jawaban dalam bentuk yang kita harapkan, dan kadang Dia menyimpannya dalam bentuk yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Maka jangan takut miskin, jangan cemas akan masa depan, dan jangan biarkan hati dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Apa yang telah Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah tertukar, dan apa yang belum sampai kepadamu tidak akan pernah menjadi milikmu. Tugasmu hanyalah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, bersabar dalam setiap ujian, bersyukur atas setiap nikmat, dan tetap menjaga keyakinan bahwa Allah selalu mencukupkan hamba-Nya. Ingatlah, kekayaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang penuh qanaah, jiwa yang tenang, dan keyakinan yang kokoh kepada Allah. Sebab orang yang menjadikan Allah sebagai sandaran utama tidak akan pernah benar-benar merasa kekurangan. Dunia mungkin tidak selalu memberi semua yang kita inginkan, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan pada waktu yang paling tepat. Jadi, melangkahlah dengan hati yang tenang, berusahalah tanpa rasa takut, berdoalah tanpa ragu, dan bersandarlah sepenuhnya kepada Allah. Karena ketika Allah ada di dalam hatimu, tidak ada kemiskinan yang mampu merendahkanmu, tidak ada kesulitan yang mampu menghancurkanmu, dan tidak ada kehilangan yang mampu mengosongkan jiwamu. Bersama Allah selalu ada harapan, bersama Allah selalu ada jalan, dan bersama Allah hati akan selalu menemukan kecukupan.